Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Sabtu tanggal 30 September tahun 2023. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis, Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September. Kita percaya dan kita meyakini bahwa kasih dan penyertaan Allah kita yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan serta seluruh aktivitas kita di sepanjang bulan September ini. Karena itu, jemaat kekasih Tuhan, mari kita datang menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, dan juga bersama-sama kita akan merenungkan firman-Nya di pagi hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa di sorga. Tak henti-hentinya kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi ini. Sebelum kami memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, kami ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kami menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon Engkau berkenan melayakkan kami, mengampuni kami, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah waktu ini adalah waktu yang baik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari orang tuaku, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya membacakan, mari kita mendengar dan memperhatikan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka di bawah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin, firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas firman-Nya, dan berbahagialah kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dituntun oleh satu tema, yaitu jangan putus asa. Jangan putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, anak-anak sekalian, jangan pernah mengalah terhadap keadaan, apalagi berputus asa, karena merasa usaha yang terus-menerus diperjuangkan selalu berujung kegagalan. Tidak ada yang dapat disangsikan dari Tuhan sepanjang kita yakin dan tetap setia berjuang dalam iman yang sungguh-sungguh. Ada sebuah kisah seorang parubaya yang mengakhiri hidupnya karena sudah putus asa terhadap penyakitnya. Segala upaya pengobatan telah dilakukan, berujung sia-sia. Kepada setiap orang yang datang membesuknya, dia selalu berkata tidak ada harapan lagi untuk dirinya bisa sembuh. Keluarganya dan setiap pembesuk terus memberi semangat dan harapan untuk tetap optimis bahwa jika Tuhan perkenankan, pasti akan sembuh. Namun semua itu sia-sia. Akhirnya ia memaksa untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Beberapa hari berada di rumah, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa lebih baik ia mati karena tidak mungkin lagi sembuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah orang yang lumpuh yang disembuhkan Yesus Kristus adalah kisah yang menunjukkan betapa iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Betapa iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Para ahli Taurat menghakimi orang yang lumpuh itu bahwa ia menghujat Allah. Artinya, ia dianggap tidak layak mendekati Yesus karena dia orang berdosa. Namun bagi Yesus, semua orang yakni untuk diselamatkan. Bagi Yesus, semua orang layak untuk diselamatkan. Dan justru itulah tujuan dia datang, yakni untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh belas kasihan Yesus, orang lumpuh itu dipulihkan secara utuh. Dia sembuh secara fisik, sekaligus juga dosanya diampuni. Sekali lagi jemaat Tuhan, bahwa bagi Yesus semua orang layak untuk diselamatkan. Sebab itulah tujuan dia datang ke dunia, untuk menyelamatkan orang berdosa. Jemaat kekasih Tuhan, setiap orang diperkenankan untuk datang kepadanya. Iman yang sungguh-sungguh akan memampukan untuk terus berjuang melawan segala penderitaan. Karena itu yakinlah bahwa oleh iman Dia akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Jangan berputus asa, sebab Yesus akan menolong kita. Mujizatnya akan dinyatakan tepat pada waktunya bagi setiap orang yang percaya dan berserah kepadanya. Amin, firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan bersama. Karena itu, bersama-sama mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan bersama. Materaikanlah ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk hidup tetap semangat, terus berjuang dan tidak berputus asa. Karena kami percaya Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya dan kuasa-Nya tepat pada waktunya.
Karena itu Bapa di sorga, jikalau ada umat-Mu yang saat ini bergumul karena penderitaan, sakit penyakit, beban hidup, persoalan anak-anak, dan juga pergumulan pribadi, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami untuk terus berjuang dan tidak berputus asa. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kami sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang kami boleh alami dalam kehidupan ini. Umur panjang Tuhan berikan, kesehatan dan kekuatan, bahkan sukacita dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan dan pendidikan kami. Kami sungguh bersyukur atas semuanya itu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur. Sebab dengan demikian, kami menyadari bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Mendoakan orang tua kami lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menikmati kehidupan usia lanjut bersama dengan anak-anak dan cucu. Kami mendoakan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sementara bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, berjuang dalam proses penyelesaian studi. Tuhan berikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Kami mendoakan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini dalam proses pendidikan dan pertumbuhan. Tuhan berkati dan kasihilah mereka. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit ataupun karena duka cita. Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah kami semua. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Kami mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami, peliharakanlah senantiasa bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami Tuhan pakai untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, pun juga kota Makassar, kota yang kami cintai. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan kami di pagi ini. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan senantiasa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, dan tuntun hidup kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, sambut dan dengarkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tetap setia mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dan persekutuan kita bersama dengan Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.